Oke, kita lanjut di cerebrovascular accident ya atau stroke. Ya, jadi stroke ini dia adalah gangguan neurologis yang akut ya disebabkan oleh gangguan pada pembuluh darah di otak. Oke, nah pembuluh darah di otak itu seperti ini ya, teman-teman mungkin masih ingat circle of Willis. Jadi suplai darah utama ada arteri cerebri anterior, arteri cerebri media dan posterior ya. Jadi ketika ada sumbatan di sini ya ataupun ada perdarahan itu bisa menyebabkan stroke. Kalau arteri cerebri anterior yang terkena itu cirinya kelemahan di ekstremitas bawah itu lebih dominan daripada ekstremitas atas. Kalau arteri cerebri media kebalikannya, kalau posterior gangguan penglihatan, afasia dan koma bisa terjadi karena dia memperdarahi bagian posterior dari otak ya, yang tempatnya ada lobus occipital ya untuk penglihatan, terus juga ada memperdarahi sebagian dari brain ya. Nah, jenis-jenis stroke itu bisa dibagi dua, ada iskemik dan hemoragik ya berdasarkan etiologinya. Iskemik bisa sifatnya trombus, jadi memang ada plak yang pecah kemudian menggumpal dan ada plak yang pecah kemudian darahnya menggumpal dan menyumbat pembuluh darah itu, ataupun emboli, jadi adanya gumpalan pembuluh darah dari tempat lain yang mengalir sampai ke otak. Bisa juga hemoragik, ada ICH, intracerebral hemorrhage, jadi perdarahan di bagian otaknya itu sendiri. Bisa juga SAH, subarachnoid hemorrhage, jadi perdarahan di rongga subarachnoid. Nah, secara definisi klinis itu bisa dibagi seperti ini teman-teman. Ada TIA, transient ischemic attack. Jadi ini defisit neurologisnya kurang dari 24 jam ya, dan ketika di CT scan tidak ada perubahan secara struktural. Ada reversible ischemic neurological deficit atau RIN. Jadi 1 sampai 3 hari dia. Habis itu reversible. Hilang tuh defisit neurologisnya. Ada PRIN, kalau ini lebih dari 3 hari sampai 3 minggu. Ada stroke in evolution, jadi defisitnya masih berlangsung nih. Jadi setelah makin lama nih makin buruk gitu defisit neurologisnya. Nah, itu stroke in evolution. Ada juga stroke in resolution ya, jadi pasiennya pernah stroke, terus defisitnya mengalami perbaikan, mungkin karena memang diberi obat-obatan yang mendukung dan rehab ya. Ada juga completed stroke, defisit kemudian stabil tanpa ada perubahan menjadi buruk. Oke, berdasarkan NIHSS ya, ini adalah kuesioner yang bisa digunakan untuk mendeteksi stroke. Nah, ini keparahannya, untuk mendeteksi tingkat keparahan dari stroke ya, mulai dari 0 itu tidak ada tanda-tanda stroke, 1 sampai 4 ini minor, 5 sampai 15 itu moderate, 6 sampai 20 itu moderate to severe, dan 21 sampai 42 itu severe stroke. Nah, tadi kan kita perlu cari tahu nih penyebabnya stroke perdarahan atau stroke infark. Kenapa? Karena nanti tata laksananya pun berbeda ya. Gold standarnya kita periksa CT scan kepala ya, tapi pada beberapa tempat ya kan tidak ada selalu tersedia CT scan kepala, kita bisa menggunakan Gajah Mada score atau Siri-Rad score. Kalau Gajah Mada score, kita lihat apakah ada Menkes, apakah ada nyeri kepala, apakah ada refleks Babinski. Kalau hanya ada refleks Babinski yang lainnya tidak ya, kemungkinan dia ke arah infark ya. Kalau ada salah satunya, misalkan ada Menkes saja atau nyeri kepala saja ya, atau 2 atau ketiganya positif, maka kita lebih juga ke arah perdarahan. Bisa juga pakai Siri-Rad score ya. Ini ada pengalinya ya. Kita lihat GCS-nya berapa dikali 2,5 ya, muntah itu ada atau tidak dikali 2, nyeri kepala ada atau tidak dalam 2 jam dikali 2, kemudian ATDD dikali 0,1, dan adanya ateroma atau tidak dikali 3 ya. Nah, faktor risiko ateroma ini bisa diprediksi dengan dia punya diabetes mellitus atau karena ada myocard infark sebelumnya. Nah, kalau lebih dari 1 maka lebih ke arah hemoragik, kalau kurang dari -1 lebih ke arah iskemik, kalau -1 sampai dengan 1 lebih ke arah mengajukan ya. Nah, ini tadi kan ditambah ya, 3 ini dia positif, yang 2 ini negatif. Nah, kalau untuk gambaran CT scan sebagai gold standar itu seperti ini teman-teman. Ada namanya mnemonicnya blood can be very bad ya. Jadi kita nilai ada blood atau tidak, kita nilai sistemanya seperti apa ya, kemudian brain-nya seperti apa, ventricle-nya juga seperti apa, dan bones-nya seperti apa ya. Ini jangan untuk baca CT scan kepala. Normalnya CT scan kepala seperti ini. Kalau stroke hemoragik itu seperti ini teman-teman. Ada yang warna putih-putih ini ya, itu adalah darahnya ya. Kita bisa lihat di sini di ventricle-nya terisi darah ya, ventricle yang kiri menekan struktur-struktur lain di otak. Nah, kalau stroke iskemik bentuknya seperti ini teman-teman, ada warna-warna kehitaman ya. Ini bagian-bagian yang mengalami iskemik ya, jaringan-jaringan otak yang kekurangan oksigen, bahkan mungkin sudah mati juga ya, kekurangan oksigen, kekurangan darah. Nah, kalau yang ini bentuknya ini seperti ada bintang ya teman-teman. Ini karena ruang-ruang otaknya terisi oleh
darah ya. Ini tanda adanya subarachnoid hemorrhage.